Bisakah daya ingat akan menjadi lebih baik dengan latihan menulis dan strategi visual? Baik, kebanyakan dari kita, entah itu anak-anak atau orang dewasa, mungkin sesekali kita pernah lupa akan sesuatu. Baik itu lupa mengerjakan PR, lupa menaruh benda, lupa password, lupa nomor telepon, alamat, kerjaan, dan sebagainya. Sehingga kita perlu untuk menuliskan informasi penting dalam sebuah blok note atau catatan. Kira-kira kenapa begitu ya? Bisakah kita dengan menulis sesuatu menjadi lebih ingat terhadap sesuatu? Ya, baik. Hari ini sebenarnya didukung oleh sebuah penelitian pada tahun 2012 di Universitas Indiana, di mana pada penelitian tersebut penelitinya menggunakan MRI untuk membandingkan dua grup anak usia prasekolah yang sedang mempelajari huruf dan angka lewat mengetik dan satu grup lagi lewat menulis. Di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa otak anak-anak yang mempelajari huruf dengan menulis memiliki peta otak yang lebih baik ketimbang anak yang belajar huruf dengan mengetik. Sehingga anak yang belajar huruf dengan menulis memiliki pemahaman dan daya ingat yang lebih baik dalam mempelajari huruf tersebut. Dan hal yang serupa juga diteliti oleh peneliti yang lain di Prancis tahun 2005, di mana peneliti tersebut menjelaskan bahwasanya tidak hanya pada anak-anak prasekolah saja, bahkan orang dewasa yang sedang mempelajari alfabet asing juga bisa menggunakan strategi menulis untuk lebih mengingat terhadap informasi yang dia pelajari. Dan peneliti yang lain juga menjelaskan, mendukung hal yang sama, di mana banyak sekali yang terjadi di otak manusia ketika ia sedang melakukan proses menulis. Entah itu hanya segera mencoret-coret gambar, menulis nama, angka, maupun kalimat. Dikarenakan saat menulis, kita tidak hanya sedang mengingat bentuk huruf, tapi juga ada sebuah proses pengalaman. Dan pengalaman tersebutlah yang membuat kita lebih ingat terhadap informasi apa yang kita tulis. Pengalaman tersebut disebut dengan kegiatan visual spasial dan perseptual motor dan sensori motor, kurang lebih begitu. Nah, kita ingin tahu dong, sebenarnya memori itu apa ya? Memori adalah kemampuan individu untuk memproses informasi, mengingat informasi, dan merecall atau mengeluarkan kembali informasi yang sudah dia pelajari atau simpan. Dan secara prinsip memori itu terbagi kepada 3. Memori short term atau memori jangka pendek, memori kerja atau working memory, dan memori jangka panjang atau long term memory. Bedanya apa? Baik, memori jangka pendek, dia hanya tahan untuk beberapa menit saja, sekitaran 3 atau 5 menit. Dan ini bagian otak yang bekerja dalam proses ini adalah cerebrum. Dan memori ini sangat mudah sekali lupa. Misal kita baru kenalan dengan orang baru, 10 menit lagi mungkin kita sudah sedikit lupa tentang nama orang tersebut kalau kita tidak benar-benar menulis atau ketemu lagi dengan orang yang sama. Selanjutnya working memory. Working memory ini memori kerja. Sedikit lebih lama proses penyimpanan di dalam otak kita, lebih baik dari proses short term memory. Contohnya, kita menirukan sebuah irama lagu, menirukan nyanyian, menirukan bunyi, atau kita dalam proses belajar kebut semalam, dan malamnya kita belajar bab 1 sampai bab 5, paginya harus mengulang kembali dalam bentuk pertanyaan isi-isi pelajaran bab 1 sampai bab 5. Yang seperti itu dinamakan working memory. Selanjutnya yang terakhir, long term memory. Long term memory ini adalah memori jangka panjang, di mana yang berperan dalam proses memori jangka panjang ini adalah hipokampus. Long term memory atau memori jangka panjang, sebagian ahli menjelaskan itu disebut juga dengan memori eksplisit atau memori bawah sadar. Karena memori jangka panjang ini terbentuk dengan sebuah proses pengalaman. Pengalaman apa saja? Pengalaman spasial atau berkaitan dengan tempat, pengalaman emergensi, pengalaman dengan insting, pengalaman dengan emosi, dan pengalaman psikomotor atau training. Maksudnya apa? Contohnya gini, seorang musisi yang selalu melatih kemampuan musiknya,
fingering do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do setiap hari selama 20 jam per minggu atau 40 jam per minggu. Dia akan membentuk sebuah muscle memory yang akan muncul ketika situasi refleks dia diminta untuk memainkan sebuah tangga nada, dia akan secara refleks lancar memainkannya. Kurang lebih asumsinya seperti itu. Atau seorang atlet yang dia selalu melatih kebugarannya, melatih teknik olahraganya 20 jam dalam seminggu, 40 jam dalam seminggu. Meskipun dalam harian, latihan hariannya hanya pendek, intensitasnya pendek, tapi itu repetisi terus. Dia akan membentuk sebuah pengalaman psikomotor dan akan teringat menjadi memori bawah sadar. Atau spesifik yang lagi kita bahas, menulis. Ya, menulis. Yang jelas, prinsip kerja dari long term memory pada hipokampus, di mana sebuah memori atau ingatan itu muncul dengan proses latihan, atau dengan proses repetisi, atau dengan proses body memory atau muscle memory, sehingga membentuk sebuah memori bawah sadar. Banyak hal lain yang sebenarnya dapat dilatih dengan prinsip kerja memori implisit tersebut, atau fungsi kerja dari hipokampus tersebut. Di antaranya keterampilan bermusik, keterampilan matematika, pemecahan masalah, latihan membaca dan mengenali huruf, latihan keterampilan atletik dan olahraga, juga aktivitas latihan kehidupan sehari-hari bagi penderita demensia atau kepikunan. Hari ini terbukti dengan sebuah latihan yang diulang-ulang dan melibatkan fungsi kerja hipokampus tadi dengan sebuah body memory, sebuah repetisi dan sebuah training akan membentuk sebuah ingatan bawah sadar yang akan membuat orang lebih akan mengingat informasi dengan lebih baik dan akan tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, benarkah menulis dapat mempengaruhi daya ingat? Ya, menulis akan memperbaiki kemampuan kita dalam mengingat informasi. Dan ini sangat direkomendasikan buat anak-anak yang masih usia prasekolah, 2 tahun, 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun. Sebaiknya mereka sangat dianjurkan untuk latihan mengaktifkan fungsi motorik halus dan aktivitas pra-menulis, karena secara tidak langsung itu akan membentuk sebuah fungsi kerja hipokampus yang lebih baik. Harapannya dengan fungsi hipokampus yang lebih aktif, mereka akan lebih siap untuk belajar, karena hipokampus adalah memori bawah sadar, di mana memori bawah sadar ini memproses sebuah sinyal neurotransmitter pendek saja, tidak harus lama, pendek tapi repetisi dan diulang-ulang terus. Inilah yang akan membuat sebuah memori yang lebih baik.